Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, hari ini kita akan ditemani oleh siapa namanya? Nama Ana Fakhruddin Akmal, biasa dipanggil Akmal. Ya, kalau saya Anggoro Sugianto dari channel Alunan Sejuk. Ya, bisa dilihat namanya di atas ya. Loh, kok kebalik? Editor? Siap. Nah, itu Ini kok namanya kebalik, bedahin. Oh, balikin lagi. Siap. Saya mulai ya Pak sekarang. Iya. Gimana Pak? Udah belum? Ini ketukar bukan? Oh, Pak. Jangan dibalikin lah, tuker. Oke. Siap. Saya tarik Pak. Coba lihat lagi gimana Pak? Nah, mantap. Oke, alhamdulillah. Benar. Ya, di sini ada Kang Udin sebagai Akmal. pembina. Oh, Akmal ya. Jadi benar Udin atau Akmal? Ya bolehlah Akmaluddin gitu nama. Akmal ya. Oke. Di sini Kang Akmal ini sebagai pembicara. Beliau akan menjelaskan tentang hadis yang nanti akan beliau paparkan. Oke, bisa dikenalkan dulu sedikit mungkin tentang antum, boleh? Tentang diri saya maksudnya. Iya. Ya, Masya Allah. Ya, terima kasih Kang Anggoro ya kan ya. Iya. Nama saya Fakhruddin Akmal, biasa dipanggil Akmal atau sama anak-anak bisa dipanggil Udin ya. Bebas ya, mau manggil Udin, mau manggil Akmal, mangga aja. Alhamdulillah saya mengemban amanah sebagai pembina PTQ, yaitu program tahfidz Quran Al-Mujahidin di gedung PTQ yang insya Allah mungkin Kang Anggoro juga sering main ke sana. Ya mungkin itu sedikit yang bisa saya kenalkan dari diri saya, karena anda saya mah nggak terlalu punya banyak apa-apa ceritanya, cuma sedikit tambahan dagu Insya Allah ya. Itu paling kan. Iya, terima kasih. Kemudian beliau ini walaupun masih muda, tetapi dari segi ilmunya, insya Allah bisa melebihi orang-orang yang dewasa gitu ya. Kita harus lebih semangat lagi untuk menuntut ilmu ya. Beliau ini sudah punya sanad Al-Jazari, terus sanad apa lagi kan? Sanad apa tuh? Kata yang orang mau ya. Tadi cari lah ya. Sanad perjodohan. Selalu sakit namanya. Ya. Jadi walaupun jangan dilihat dari usianya, tapi dilihat dari kualitas ilmunya. Oke, Tafadhol, kemudian silakan bisa dimulai untuk menjelaskan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di channelnya Kang Anggoro dan kawan-kawan. Channelnya teh namanya apa kan? Ya, Alunan Sejuk. Alunan Sejuk. Oh, kirain Alunan Teduh kan. Ya, di channel Alunan Sejuk ya. Insya Allah di channel ini kita akan banyak mempelajari keilmuan, terutama di keilmuan agama. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu kitab kontemporer, yaitu Al-Arba'un Al-Qur'aniyah. Kalau mungkin yang terkenal di masyarakat itu Arba'in An-Nawawiyah, tapi kalau pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas Al-Arba'un Al-Qur'aniyah. Al-Arba'un Al-Qur'aniyah ini adalah satu kitab kontemporer yang dikarang oleh ulama kekinian bernama Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Anqari. Nah, ini kitab ditulis atau selesai ditulisnya 13 tahun yang lalu, tahun 1427 Hijriah. Dalam kitab ini terkandung 40 hadis tentang fadhailul Quran, keutamaan Al-Quran. Di dalamnya terbagi ke dalam 7 bagian. Yang pertama yaitu hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Di bagian kedua ada hadis tentang adab dan hukum terhadap Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu hadis tentang keutamaan menghafal Al-Quran dan pahala saat menghafal Al-Quran. Yang keempat, hadis tentang anjuran untuk berpegang teguh dalam membaca Al-Quran dan juga mengulang-ulang bacaan Al-Quran.
Yang kelima yaitu hadis tentang dibolehkannya memperindah suara ketika membaca Al-Quran. Nah ini ya, di channel ini juga insya Allah ada belajar apa namanya kan? Belajar irama ada ya. Belajar irama lah ya. Kalau dalam bahasa Arabnya itu apa kan? Makomat. Komat, nah, Masya Allah, ada nahawan, ada jiharka, ada rasul macam-macam. Nah kalau itu mah dipegang sama Kang Anggo sama Kang Aso ya, Iya. Insya Allah, dan ada teman-teman yang lain. Kemudian di bagian ke-6 Syekh Ahmad Al-Anqari ini membagi yaitu tentang hadis keikhlasan dalam beramal karena Allah. Dan di bagian terakhir ditutup dengan hadis tentang keutamaan surat-surat dalam Al-Quran. Walaupun semua ayat dalam Al-Quran itu spesial teman-teman, tapi ada ayat-ayat yang Allah sebutkan langsung kespesialannya. Misalkan ada ayat kursi, ada 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, surat Al-Ikhlas, dan surat-surat lainnya. Jadi bukan berarti ayat-ayat yang tidak Allah sebutkan kespesialannya itu tidak spesial, bukan. Hanya Allah tutupi kespesialannya dan Allah tunjukkan surat yang lain yang mungkin mudah dihafal, atau mungkin karena memang mempunyai bagian yang penting di dalam ayat tersebut. Contohnya seperti ayat kursi dan ayat-ayat yang lainnya. Itu mungkin sedikit perkenalan tentang kitab Al-Arba'un Al-Quraniyah, yaitu kita bilangkan kita ulas ya pada malam hari ini. Ini kitab udah ada terjemahannya, diterjemahkan oleh Ustadz kita juga, yaitu Ustadz Muhammad Fadlur Rahman Ansor. Beberapa waktu lalu kami sempat bertemu beliau di Bogor dalam sesi pengambilan sanad matan Al-Jazari dan matan Tuhfah dari Syekh Mahmud Al-Misri. Beliau sebagai moderator ketika itu, dan saya juga belum tahu waktu itu kalau beliau merupakan salah satu penerjemah kitab Arba'un Al-Quraniyah ini. Baru tahunya kekiniannya ternyata Masya Allah, satu ustadz dan banyak karangan beliau ya, Masya Allah. Oke, mari kita masuk ke hadis pertama. Tapi sebelum hadis pertama teman-teman, ini merupakan salah satu adab ya, adab dalam mengarang kitab. Nah jadi gini kan, ulama-ulama dulu itu kalau bikin kitab, terutama kitab hadis, pasti mereka tuh menempatkan satu hadis, yaitu hadis tentang niat di bagian pertama kan. Nah, kenapa di bagian pertama kan? Karena ini mau seperti memberikan isyarat kepada kita, kepada seluruh umat muslim, kaum muslimin, agar melakukan atau menetapkan niat kita, mau kemana nih arah niat kita di awal sebelum melakukan apapun. Nah makanya Imam Al-Bukhari di kitab Sahihnya, kitab Al-Bukhari, meletakkan ini di hadis pertama. Kemudian Imam An-Nawawi dalam Arba'in An-Nawawiyah juga sama, dan kitab-kitab lainnya. Bahkan dalam kitab-kitab fikih pun kan, misal kita mau belajar sholat, pasti kita baca kitab fikih sholat. Di fikih sholat juga pasti yang pertama tuh tentang niat. Kenapa niat? Ya karena emang nggak ada amal tanpa niat. Jadi yang membedakan, nah ini ya pentingnya amal, pentingnya niat dalam satu amalan adalah sebagai pembeda apa yang kita lakukan dengan apa yang orang lain lakukan. Kayak misalkan gini, orang beriman makan, orang yang tidak beriman juga makan. Tapi apa bedanya makannya kita dengan makannya orang yang tidak beriman? Nah itulah dari niatnya kan. Sip, yuk kita cek nih. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Umar Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, ini hadisnya masyhur ya. Nanti ada kalimat seperti ini teman-teman. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, ini hadis masyhur yang apa ya? Kalau kata sebagian ulama, harusnya tuh ada ulama yang khusus kan. Jadi di apa ya? Niat itu kayak udah punya fikihnya sendiri lah. Walaupun ini bukan di ranah fikih, karena lebih ke ranah hati ya, di bagian tazkiyatun nufus. Diharapkan katanya ada seorang ulama kalau bisa tiap hari bahasnya niat terus. Kenapa? Karena niat itu tiap hari berubah kan. Bisa berubah ya Kang ya? Bisa, jadi kadang begini kan, ya, segala amalan yang di hati itu gampang berubah kan. Makanya ada hadis dari Nabi, pagi beriman,
sorenya dia kafir. Nah itu juga dari salah satu efek itu karena dia dari niatnya itu kan. Kalau dia niat beriman karena Allah, benar-benar beriman kepada Allah tuh karena niat yang ikhlas, paginya beriman, maka sorenya pun dia tetap beriman. Begitupun seterusnya. Tapi kalau misalkan niatnya ada yang salah, itulah yang terjadi. Paginya beriman, maka sorenya pun dia menjadi kafir. Itu yang perlu dijagakan. Jadi ini nih kita nih nge-take video kayak gini kan, nah itu tuh kita harus arahnya kemana, niat kita kemana, arahin dari awal. Insya Allah ini buat dakwah, ini buat apa gitu. Amin. Semoga ya hari ini video bermanfaat bagi yang lainnya kan ya. Iya, jadi amal jariah juga buat kita ya kan ya. Amin amin masya Amin Allah. ya Allah ya. Sip, kita bahas nih an Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah dalam bahasa Arab itu kan ada yang namanya lakob atau lakob kan? Lakob. Tahu ya juga itu Pak Akob. Kalau lakob ada lakob ada kunyah, ada lakob ada kunyah. Jadi orang Arab itu kadang dijulukin kan, misalkan nama saya Akmal, kadang disebut Abu-Abu. Pernah dengar nggak? Misalkan ada Abu, ya caranya kayak Aku nama Akbar tapi disebut Abu. ya lain gitu maksudnya. Misalkan Kang Anggoro nih punya anak namanya Zahra, tapi belum nikah ya, jangan kan kalau aku punya anak. Jangan dibahas itu lah. Ya itu pemanya misalkan tadi ada seorang ustaz namanya Ahmad, dia tuh punya anak, nama anaknya Zahra, Ahmad Abu Zahra. Jadi Ustaz Ahmad bapaknya Zahra. Zahra. Nah kalau di sini An Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab. Nah Abu Hafsin bapak singa. Nah kira-kira kumaha kan bapak singa. Jadi kumaha ternyambung ya. Tapi emang itu teman-teman. Jadi kadang dinisbatkan kepada anak ataupun berupa julukan. Jadi kayak misalkan ini Abu Hafsin. Abu Hafsin itu bukan maksudnya bapak singa, tapi ya apa ya? Julukannya iya gitu. Iya. Dan ada satu Umar ini terkenal dengan gelarnya selain Abu Hafsin. Nabi yang menyebut ya Umar adalah Abu Hafsin. Umar adalah bapaknya singa karena kuat, keker badannya ya kayak singa lah gimana gitu. Kalau udah melihat musuh gitu kan nggak ini ya, nggak ada kasihannya, itulah Umar gitu. Tapi ketika dia masuk Islam, masya Allah, kekerasannya menjadi ketegasan. Itulah ya kerennya Islam. Subhanallah ya. Makanya Islam itu disebut rahmatan Lil alamin. merubah sesuatu yang buruk menjadi baik gitu. Jadi dakwah Islam tuh gitu kan, makanya aneh gitu ya ketika ada orang yang mengaku belajar Al-Quran, belajar hadis, tapi malah jadi keras sama tetangga, jauh sama temen, terus debat sama keluarga. Nah itu kan pertanyaannya, kitab apa, Al-Quran yang mana, dan hadis yang seperti apa yang mereka bahas gitu. Nah itu kembali lagi ke niat kan. Kalau niat kita bersih, niat kita benar, insya Allah gitu. Apa yang kita niatkan, misalkan kita belajar untuk menuntut ilmu, ya maka jadilah ilmu. Tapi kalau kita meniatkannya untuk yang lain, karena misalkan aku harus bisa lebih hebat dari dia, aku harus menjatuhkan dia, nah itu kan udah salah niat ya kan ya. Iya. Nah itulah yang membuat banyak perdebatan yang kalau disebut mah debat kusir kan. Jadi nggak jelas buat apa sih ngedebatin sesuatu yang nggak penting. Padahal kalau kita ngebahas itu iman dan ketakwaan kita tuh nggak meningkat. Kalau ulama-ulama zaman dulu kan ada orang yang bertanya, ya Syekh, bagaimana dengan ini dan itu? Dan yang ditanya itu nggak penting gitu ya. Ya udah, mereka nggak akan menjawab kan. Malah nanya balik, apakah dengan aku menjawab pertanyaanmu imanmu akan meningkat? Gak jawab. Apakah dengan aku jawab pertanyaanmu amalmu meningkat? Diam juga. Apakah dengan aku menjawab pertanyaanmu ketakwaanmu kepada Allah akan meningkat? Enggak juga. Coba tanyakanlah hal yang lebih penting gitu. Nah, jadi ya itulah gitu. Ketika kadang kalau kita melakukan sesuatu itu jelas dulu niatnya gitu. Jangan sampai dia nanya penting mana nanya gitu. Jadi kan aneh ya. Kalau niatnya jelas itu, misalkan bertanya niatnya ingin mendapatkan ilmu, ya maka insya Allah hadirnya ilmu. Tapi kalau misalkan nggak ada niat, cuma iseng-iseng nanya, nah itu yang repot gitu ya. Ya jadi nggak boleh ya kalau iseng-iseng nanya gitu ya, nggak boleh. Nggak boleh, malah kadang Iya. Nanya yang nggak jelas itu. Nggak jelas ya. Itu yang Contohnya kapan nikah gitu ya. Nggak usah ya. Sesuatu yang penting sih sebenarnya kan ya. Iya, tapi Itulah. tanda-tandanya niat yang lurus, yang bersih itu hati yang bersih,
itu tanda-tandanya seperti apa kan? Apakah terlihat oleh mata bahwa dia itu emang apa ya, niat itu bersih gitu? Apakah itu bisa dirasakan oleh hati saja atau misalkan bisa kelihatan oleh tingkah lakunya? Itu gimana kan, boleh dijelaskan? Jadi kalau niatnya baik, maka hasilnya pun baik. Seperti tadi orang yang belajar katanya, kalau dia niat belajarnya baik, nggak ada niatan untuk menjatuhkan orang, terus niat menuntut ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala, ayat dalam hadis ya. Tadi faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih. Kalau dia berniatkan karena Allah dan Rasulnya, ya insya Allah perwatakannya pun akan seperti yang Allah tuntunkan dan seperti yang Rasul contohkan gitu. Jadi bisa kelihatan kan kalau niatnya emang buruk, ya bukan buruk ya, niatnya kurang baik atau mungkin niatnya tidak mulus lah ya. Kalau jalannya gitu, ya pasti ada aja gitu sesuatu yang kurang baiknya gitu. Masya Allah. Berarti kalau misalkan niat baik, perilaku juga baik gitu kan? Insya Allah. Tapi gini, kalau misalkan niatnya baik tapi perilakunya buruk gimana kan? Contoh gini, misalkan kita kayak yang korupsi gitu ya, korupsi tapi niatnya itu wah pakai bismillah dulu kan, nah wah itu korupsi gitu misalkan gitu. Nah, bisa. Terus dia maling gitu, ngambil uang rakyat gitu, tapi dia udah berniat gitu bahwa wah ini karena Allah, saya korupsi karena Allah gitu. Apakah itu diperbolehkan kan? Nggak boleh itu kan, malah turun ayatnya langsung wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau satukan yang hak dengan yang batil. Nah itu disebutnya furqan kan. Jadi Al-Quran Furqan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Itu pun merupakan salah satu julukannya Umar kan. Furqan ini disebut Al-Faruq. Kenapa Umar disebut Al-Faruq? Karena pembeda antara yang hak dengan yang batil. Jadi ketika Umar masuk Islam itu kan, orang Islam, orang Muslim zaman dulu, waktu di zaman Rasul baca Quran itu malu-malu kan. Takut di apa, takut disiksa, takut ditindas. Tapi ketika Umar masuk Islam, Masya Allah, langsung Allah menurunkan ayat bahwa boleh kalian untuk menyebarkan Islam secara terang-terangan. Kenapa? Karena ketika itu umat Muslim ditopang oleh dua singa Allah. Yang satu pamannya Rasul itu Hamzah, dan yang kedua inilah Umar. Makanya Umar disebut Al-Faruq. Sama seperti yang tadi kan, wala talbisul haqqa bil batil. Pembeda antara yang hak dengan yang batil. Gak akan mungkin kan. Jadi kalau ada yang hak, gak mungkin bersatu dengan yang batil. Misalkan tadi korupsi pakai bismillahnya ada ngukumah sih gitu ada ngaco mau kan mungkin kan. Dan kalau orang yang sering atau senantiasa mendawamkan bismillah dan hatinya ikhlas, insya Allah untuk hal-hal yang kayak gitu ya mereka mikir lagi kan, ini benar nggak sih gitu. Jadi contoh niat yang baik itu ketika nanti diamalkan mereka tuh mikir lagi kan, niatnya bagus nih, misalkan akang ya nikah ya rek nikah, niatnya mah bagusnya rek nikah, tapi kedepannya gimana nih, ada prospek kedepannya, udah siap apa belum? Nah itu tuh pasti dipikirkan kan. Kalau niatnya baik pasti dipikirkan. Tapi kalau niatnya terus barbarkan lah, mencoba yang namanya barbarkan, yang nggak salah sih ya, cuman pasti akan ada apa gitu di jalan tuh, sesuatu yang menghambat. Jadi agar apapun yang kita lakukan itu tidak ada hambatan, maka balik lagi ke Allah, bersihkan dulu niat. Insya Allah kalau niatnya bagus, kalau niatnya bersih, maka walaupun akan membantu menyelesaikan urusan yang kita niatkan itu. Masya Allah. Berarti antara hak dan batil itu nggak boleh disatukan ya? Bukan nggak boleh, emang nggak akan bisa bersatu gitu ya? Nggak akan. Tapi yang jadi trending gini kan, di kalangan santri-santri ini ya, yang pesantren gitu, yang jadi masalahnya tuh gini. Saya pernah ngedengar dan ngeliat gitu, ada orang yang emang pacaran Islami gitu ya. Iya, niatnya wah saya mencintai dia karena Allah gitu. Jadi insya Allah kita saling mengingatkan dalam kebaikan, saling tahajud dan waktu udah tahajud belum gitu, rela bangun jam 3 udah nge-WA gitu ya, waktu udah bangun tahajud belum, dia tidur lagi gitu ya. Iya. Ini kalau tidur dulu kan kadang nggak tidur gitu, terus udah ngingetin dia tidur. Nah itu gimana itu? Itu kan niatnya apa ya? Niatnya mungkin karena Allah gitu ya. Tapi mungkin aktivitasnya itu gitu ya. Mungkin yang tadi yang hak yang batil itu yang tidak bisa disatukan gitu, seolah-olah nanti kalau seperti itu nanti mungkin khawatirnya gitu ya. Jadi nanti ada muncul nanti yang haram tuh bisa jadi halal kayak babi Islami gitu ya. Coba dijelaskan itu gimana hukumnya gitu kalau ada yang seperti itu. Nah jadi gini Kang,
Kalau misalkan tentang pacaran Islami tadi kan, kalau memang dia niatnya karena Allah, dia benar-benar merasa punya keimanan. Nah, iman itu di hati ya kan, niat juga di hati. Jadi iman dan niat itu berasal dari sesuatu yang tidak terlihat gitu ya, dari dalam hati. Kalau bersih kan dan dia beriman, pasti dia berani kan langsung ngapain pacaran, berani nggak nih buat akad gitu. Nah, jadi langsung kan, nggak to the point gitu, maunya kayak gimana. Itulah gitu, kalau orang-orang yang niatnya bersih mau ke masjid nih, oh ya mau ke masjid, ya langsung aja ke masjid. Kudu ke mana lah kali itu lah kali lah gitu. Kalau niatnya emang niatnya baik mah, ya udah kayak Imam Syafi'i misalkan, beliau tuh kalau ke masjid beliau tutup telinga, saking nggak mau mendengar perkataan orang-orang tentang ghibah, tentang apa segala macam. Nah itu karena niatnya lurus ya kayak gitu kan. Nah, begitupun dengan kekiniannya, makanya kalau jangan serba dikait-kaitkan dengan Islami gitu. Misalkan tadi pacaran Islami gitu kan, nanti apa lagi? Babi Islami, koper Islami, atau badminton Islami, futsal Islami, futsal pakai sarung. ada aja lah gitu. Jadi diubah gitu ya kata-katanya itu ya. Kalau misalkan jelek itu sebut aja jelek gitu. Misalkan kayak ada ini perempuan nakal, kelihatan malam-malam disebutnya kupu-kupu malam, ya udah sebut aja dengan namanya gitu, jangan diperindah gitu. Ini laki-laki yang nakal, sebutnya hidung belang. Kenapa hidung doang yang disalahin gitu kan? Ya sebutlah dengan namanya gitu. Ada orang maling ayam disebut maling ayam. Sekarang ini ada orang maling lebih besar dari itu disebutnya koruptor. Itu kan malah jadi wah koruptor kerennya gitu, malah pakai jas segala gitu kan. Kalau yang biasa ya malah kayak ditindas. Harusnya ya kalau maling ya maling aja gitu, jangan diperindah dengan perkataan-perkataan yang lain gitu. Gitu kan. Sip, kita balik lagi ya Kang ya ke hadisnya nih. Jadi yang meriwayatkan ini adalah Umar dari Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Nah jadi tadi mukadimah belum masuk ya Kang ya. Oh tadi mukadimahnya banyak. Oh Masya Allah. Innamal a'mal binniyat. Sip. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niat kan. Nah nih. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Kalau misalkan ada orang berniat untuk melakukan amalan karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya gitu kan. Maksud hadisnya gitu ya. Tapi ingat kan di sini ada innama. Innama itu banyak maknanya dalam bahasa Arab. Salah satunya adalah lil hasr. Lil hasr itu untuk membataskan. Jadi kalau mau kita artikan kurang lebih gini Kang. Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu hanya tergantung dari apa yang kita niatkan. Atau lebih luasnya, balasan dari amalan yang kita lakukan adalah dari apa yang kita niatkan. Makanya keluar setelahnya, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Kalau kita niat hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Tapi sebaliknya, wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kalau misalkan kita hijrah karena dunia atau hijrah karena seorang wanita yang ingin kita nikahi, maka orang yang hijrah tersebut ya hijrahnya kepada apa yang mereka inginkan. Maksudnya gini Kang, kalau mau hijrah totalitas gitu. Jadi hijrah itu bukan hanya kita ganti pakaian, ganti penampilan, ganti panggilan, jadi ukhti, akhi gitu ya. Enggak, tapi ya seluruhnya gitu, kafah sempurna. Tapi semampu kita gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, apa ayatnya kan? Jadi wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah semampu kalian gitu. Jadi jangan kita mampunya segimana, ya udah segitu. Tapi kita tetap berusaha. Jangan juga setengah-setengah gitu. Gak apa-apa, yang penting bajunya dulu gitu. Yang penting ini dulu. Enggak, kita kalau mau hijrah sekalian gitu. Hijrahnya tapi harus karena Allah. Jangan sampai kita hijrah karena dunia atau hijrah karena wanita. Kalau kita hijrah karena dunia, ketika apa yang kita harapkan tidak setimpal dengan apa yang kita dapatkan, maka ada orang yang hijrah, tengah-tengah hijrahnya gitu tiba-tiba kembali ke jalan yang sebelumnya gitu. Ada orang yang hijrah karena ingin menikah, ketika menikah tidak mendapatkan apa yang diharapkan, cerai, kemudian bahkan ada yang murtad gitu kan ya, seperti ada kejadian kemarin
menikah nih kan, udah menikah karena tidak bukan tidak satu visi, jadi tidak tidak sesuai harapan gitu dari pernikahan tersebut, mereka pisah dan salah satunya ada yang murtad gitu. Jadi ketika hijrahnya kurang benar, ya jadi kayak gitu. Iya. Karena hijrahnya apa yang kita harapkan kan, kalau coba gini deh, kalau kata seorang ustaz, kalau kita bersandar kepada tembok, maka tembok itu akan rubuh. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, maka Allah itu maha kuat. Begitupun kalau kita hijrah. Kalau kita hijrah terhadap dunia, maka dunia ini akan hilang. Tapi kalau kita hijrah karena Allah, maka Allah tidak akan pernah hilang. Masya Allah. Gitu kan. Berarti hijrah itu bukan hanya sekedar perjalanan kaki ya, tetapi perjalanan hati. Masya Allah. Jadi harusnya channelnya alunan hati kan. Biar keren gitu. Nah itu jadi pentingnya niat. Jangan sampai kita lupa. Setiap pagi nih kan kalau bisa, kapanpun dimanapun melakukan apapun, usahakan niatkan karena Allah, niatkan karena Allah, niatkan karena Allah. Walaupun ada ya kan ya, yang kayak misalkan kita nih, misalkan akal kan masya Allah suratnya indah gitu ya. Wah, enggak sih. Nah tuh mulai kan setan itu kan. Setan berarti, ya setan jangan lihat saya dong. Nah, setan itu kan nggak akan pernah dilakukan ketika orang itu beramal dengan ikhlas, pasti digangguin. Ada yang jadi imam, suara kamu bagus, wah keluar tuh, mulai ada ria gitu yang dipuji orang. Nah itu permainan si setan kan, si setannya ya udahlah beda lah emang si setannya, si setan itu emang musuh nyata gitu kan. Jadi perlu banget kita jaga. Kenapa? Karena tugasnya setan apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ke dalam, yaitu adalah jin yang menggoda atau membisikkan bisikan buruk ke dalam hati manusia. Sedangkan niat adalah amalan hati. Jadi yang dimaksud selain menggoda manusia berbuat buruk, itulah setan kan. Jadi setan itu bukan hanya mengganggu manusia untuk berbuat buruk, enggak, tapi menggoda untuk membuat sia-sianya amal baik. Dari apa? Menggoda niat. Kadang ada orang yang berinfak, malah ada ayatnya kan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Jadi wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau batalkan amalan-amalanmu. Misalkan kayak orang yang berinfak tapi untuk ria. Nah ria ini kan iya salah satunya dari niat juga ya Bang ya. Kalau kita niatnya kurang bersih, niat kita kurang benar, ya maka ada timbul rasa ria. Dan ya itulah namanya niat ya, dari hati susah kan, karena kalau hati kita bersih, hati kita benar, amalan itu yang dari niatnya bagus, maka jadilah yang namanya ikhlas. Pertanyaannya, apa itu ikhlas? Ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas yang tidak ada kata-kata ikhlas. Masya Allah, itu salah satu filosofi ya. Filosofi gitu ya. Kenapa ayat itu turun, surat itu turun. Tapi kalau kata para salafus saleh, banyak yang menafsirkan tentang ikhlas, tapi tidak ada satu benang merah pun gitu. Apa itu ikhlas? Ada yang bilang ikhlas itu adalah beribadah karena Allah, bukan karena makhluk. Jadi kita nggak boleh beribadah karena makhluk. Ada yang bilang ikhlas itu ketika kita melakukan amalan, maka kita tidak mengingat amalan itu gitu. Macam-macam. Jadi ikhlas itu tidak bisa digambarkan, karena ya memang ikhlas itu dari hati gitu. Yang tahu ikhlas atau enggak cuma kita. Cuma kita ya. Iya. Berarti kalau orang yang ikhlas itu dia mau dipuji atau mau dicaci, dihina pun dia tetap melakukan hal yang sama gitu ya kan? Betul kan. Jadi tidak mengurangi semangat atau menambah semangatnya gitu, itu orang ikhlas. Jadi bedanya. ada satu sebutan dalam Al-Quran lebih tinggi dari ikhlas kan, namanya mukhlis. Mukhlishina lahuddin, itu ada di Al-Bayyinah dan surat-surat yang lainnya. Mukhlis itu kan, kata Syekh Hanafa pernah memaparkan, mukhlis itu adalah ketika orang dikasih batu dia tersenyum, dikasih emas pun dia tetap tersenyum gitu. Jadi maksudnya mau kita diberi cacian, mau diberi pujian, mau diberi hinaan atau apapun itu yang mengganggu amalannya atau berusaha mengganggu amalannya, maka dia tetap beramal dengan seperti biasanya. Itulah contoh orang yang ikhlas. Orang yang mukhlis gitu ya. Orang yang mukhlis, ya, berarti dia dikasih batu atau emas pun dia tetap tersenyum. Berarti nanti antum kalau misalkan nawarin ini ke calon antum ke jodoh gitu ya, antum mau makan batu enggak gitu kan? Tanyain gitu ke abadnya.
Biar nanti bisa kelihatan mukhlis. Itu juga kan. Ya boleh lah. Iya. Itu percobaan itu. Referensi kan. Iya, referensi ya. Siap. Tapi ya begitulah Kang. Pentingnya makanya para ulama menetapkan atau menempatkan hadis innamal a'malu binniyat itu di bagian awal. Ini padahal belum masuk hadis pertama Kang, ini baru hadis pembukaan tuh. Jadi baru pembukaan ya. Hadis pembukaan tuh. Ini udah berapa menit ya? Setengah jam Pak. Setengah jam baru pembukaan ya. Siap. Masya Allah ya. Ini aja pembukaan udah setengah jam. Apalagi isinya guys. Masya Allah. Masya Allah yang penting ilmunya ya. Sabar ya, nggak apa-apa. Jadi pentingnya niat itu karena berkaitan dengan hijrah ya di hadis ini. Segala sesuatu bahkan hijrah pun butuh niat gitu. Karena memang kan hijrah itu sesuatu yang berat, meninggalkan sesuatu dari sesuatu yang buruk ke sesuatu yang lebih baik itu agak berat kan biasanya. Apalagi kalau udah mengakar dalam pribadi gitu. Contoh, jangankan ke amalan buruk aja, ke yang makruh aja, merokok misalkan. Bapak-bapak kalau udah sering merokok, Pak, jangan merokok wae gini-gini dijelasin. Tuh jam udah nges ketagihan, udah nges kebiasaan. Pasti kan ada ya yang kayak gitu. Nah itulah ketika sesuatu amalan sudah berakar gitu ke dalam hati. Tapi kalau misalkan kita niat karena Allah, pasti insya Allah bisa gitu untuk melakukan perubahan. Begitupun dengan meninggalkan amalan-amalan buruk kan. Nah hijrah itu adalah pindah dari satu yang baik ke yang lebih, dari satu yang buruk ke yang lebih baik gitu. Itulah yang hilang di zaman sekarang ini gitu. Hijrah dengan totalitas. Kadang ada orang yang hanya karena trennya kan ya sekarang kan Masya Allah apalagi Bandung sebagai kota hijrah katanya, hijrahnya para santri. Nah, tapi ketika ustadznya atau yang beliau senangi gitu tidak mengadakan taklim atau apa, maka ya udah hijrahnya pun berhenti sampai situ gitu. Harusnya jangan seperti itu. Jadi jangan sampai hijrah kita itu hanya untuk sementara gitu. Karena setelah hijrah ada yang namanya istiqomah. Jadi yang sulit itu terkadang di istiqomahnya kan. Tapi yang Rasul sampaikan apa? Bukan di istiqomahnya, tapi di hijrahnya. Pentingnya niatan awal. Istiqomah adalah amalan yang terus menerus kan. Misalkan kita mau bikin video nih, terus menerus kedepannya seperti apa? Maka perbaiki dulu niatnya. Kenapa? Karena ketika kita ibaratkan hijrah kan, ketika kita hijrah, ini misalkan awalan bikin video ini bisa kita sebut hijrah, karena kita belum pernah melakukannya kan. Hijrah untuk membuat ini video. Apakah kita bisa istiqomah ke depannya? Kalau niat kita memang benar-benar bersih untuk beramal atau untuk berdakwah dengan video ini, ya maka insya Allah akan terus berjalan. Tapi kalau misalkan dianya nggak istiqomah, berarti ada yang salah gitu. Entah mungkin materinya yang disampaikan, atau mungkin entah dari yang menyampaikan, intinya ada masalah dalam niatnya. Gitu. Berarti untuk istiqomah itu perlu hijrah gitu ya kan? Perlu hijrah. Gak mungkin orang istiqomah tapi nggak hijrah, kecuali dia istiqomah dalam keburukan, dalam kebatilan. Itu mungkin bisa terjadi kan. Sip. Itu jadi kan tentang hadis niat ini. Ini sebagai hadis pembuka ya. Insya Allah dengan hadis ini memperbaiki niat kita, dibahas atau dibacanya. Karena kalau dibahas ini bisa sampai subuh juga jadi sebenarnya kan ya. Mau sampai besok juga nggak apa-apa. Ya jadi gitu. Pada kesempatan kali ini mungkin ini sebagai pembukaan dan mengajak kepada teman-teman yang menonton juga, mari ketika kita menonton satu tayangan yang bersifat positif, niatkan itu karena Allah. Agar apa? Ya agar apa yang kita lakukan itu bisa berubah menjadi amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Itu paling ya. Jazakumullah khairan katsiran pada Kang Udin yang sudah memberikan ilmunya. Saya simpulkan sedikit tentang pembahasan tadi tentang niat. Jadi jika diibaratkan niat itu adalah bensin dan tubuh kita ini adalah motor gitu ya. Jadi motor tidak akan bisa jalan kalau misalkan tidak ada bensin. Nah seperti itu pun jika kita akan melakukan aktivitas itu harus ada bensinnya. Yang pertama itu adalah niat. Karena jika tidak ada niat di dalam hati kita, maka jasad ini pun tidak akan bisa jalan gitu ya. Nah jadi ini baru tentang niat ya Kang ya. Mudah-mudahan kita kedepannya bisa
bisa melanjutkan lagi video tentang materi berikutnya. Dan jika video ini bermanfaat, bisa like, share, subscribe, dan komen ya. Siap. Iya, siap. Channelnya apa tadi namanya? Aldan Senyum, dia bukan Aldan Hati ya. Ada. Siap. Aldan Hati. Ya, jadi oke, sampai di sini kita videonya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.